Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kata yang dipantas kita ucapkan di hari ini adalah Alhamdulillah atas segala nikmatnya yang sempurna, dengannya kebaikan-kebaikan yang lain. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi mushalihah, yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, sehat, afiat, dan waktu senggang sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban seorang muslim yang balik berakal sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengevakuasi umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman kebenaran, yang telah mengekspansi zaman kezaliman, kebodohan, kejahilian menjadi zaman yang dipenuhi dengan berita dan cahaya ilmu. Semoga telah dibangkitkan bersamanya dan bersama orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Khatib mewasiatkan dari mulai ini agar senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita dengan meningkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Saudaraku yang Allah muliakan, Ramadan telah pergi jauh meninggalkan kita. Di Jumat pertama dari bulan Syawal ini kita mengetahui bahwasanya nikmat Allah telah tercabut dari kita semua. Pintu surga telah ditutup kembali. Pintu neraka telah dibuka dengan lebar. Syaitan-syaitan yang dibelenggu kembali dilepaskan oleh Allah. Obral pahala dari Allah saya. Kalau kita berpulang kepada hadis, kalau telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Wasufidat marratu syayatin, wasufidat syayatin, dibelenggu syaitan. Berarti bulan Syawal ini syaitan bebas berkelana kemana dia mau. Pintu surga ditutup oleh Allah, pintu neraka dibuka kembali oleh Allah. Telah pusing berpahala saudara kekalian. Namun ternyata ada pintu surga, bahkan ada 2 pintu surga yang selalu terbuka untuk seorang hamba. Apa itu? Orang tua. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Isra ayat 23 sampai 24. Wa qala rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah mewajibkan kepada kalian agar tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ahli tafsir mengatakan bahwasanya kewajiban berbakti kepada orang tua itu turun langsung setelah seseorang hamba mentaati Allah. Dalam surah Nisa ayat 36 Allah firman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan syirikkan Dia dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan atif untuk menyamakan hukum. Karenanya dalam ilmu fikih ada 3 yang selalu dikaitkan perintah tersebut. Yang pertama adalah atiiullah wa atiiur rasul,
taatilah Allah dan taatilah Rasul. Beriringan. Yang kedua adalah aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Selalu beriringan. Dan yang ketiga adalah wa'budullah wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Taatlah kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Karenanya bahkan siapa yang dia taat kepada Allah namun mensia-siakan bahkan durhaka kepada orang tuanya, Allah masuk. Tercerminkan taat seorang anak, seorang hamba kepada Allah dengan baktinya kepada orang tuanya. Bahkan dengan taat kepada orang tua itu bisa mengalahkan pahala jihad di sisi Allah. Saksikan sebuah hadis yang dibawa oleh Bukhari dalam sunannya dari sahabat mulia Muawiyah bin Jahmah. Ketika itu ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, uridu an ujahida maka abdagi biha abdagi wajah Allah. Wahai Rasulullah, aku ingin jihad di jalanmu sehingga aku mati mendapatkan wajah ridha. Akhirnya Rasulullah pun bertanya kepadanya, ahayyul walid, apakah kau masih punya orang tua? Ya. Rasul memalingkan wajahnya. Bertanya lagi pemuda ini, aku ingin berjihad di jalan wahai Rasulullah. Ditanya lagi ya Rasulullah, masih hidup orang tuaku? Ya. Yang ketiga kalinya, bahkan dalam riwayat dikatakan adik kejunun. Ketika orang ini bertanya, wahai Rasulullah, aku ingin berjihad di jalanmu, mati syahid di jalannya Allah. Rasul bertanya, apakah kamu gila? Mengapa demikian? Ternyata Rasul bersabda, ilzam rijlaiha fatamil jannah. Taatilah kedua orang tuamu atau salah satu di antara mereka yang masih hidup, maka engkau mendapatkan syurga di bawah kakinya. Ternyata pahala berbakti kepada orang tua itu didahulukan daripada hal jihad di jalan Allah. Yang padahal jihad adalah puncak segala ibadah. Rasul bersabda, sanamul ibadatil jihad. Puncak segala pahala adalah jihad. Namun masih bisa dikalahkan dengan orang yang berbakti kepada orang tuanya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengadukan perkara ayahnya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, inna abi la yazalu ya'khudhu min mali. Senantiasa ayahku ini mengambil hartaku. Akhirnya sang ayah ini pun dihadirkan ke hadapan Rasulullah dan dihadirkan juga anak yang mengandung. Rasul bertanya kepada ayah ini, apa penyebabmu mengambil harta anakku wahai sang ayah? Utarakanlah kepadaku. Akhirnya dia bersyair dengan syair-syair yang panjang. Di akhir syairnya beliau berkata, sang ayah berkata, tarahu mu'adal bil khilafi ka'annahu biradi ala ahli suami mu'akhiru. Semua bakti yang telah aku berikan kepadamu wahai anakku, semua susu yang telah aku berikan kepadamu wahai anakku, engkau balas dengan air tuba. Engkau balas dengan durhakamu. Seakan-akan semua baktimu telah engkau pasrahkan dariku, dan aku tidak mendapatkan sedikit pun dari hartamu. Akhirnya Rasul pun menangis dan memegang keras sang anak seraya berkata, anta wa malukan hati, wahai anak yang mengandung tentang ayahnya, tahuilah, kau dan hartamu milikmu semuanya milik ayahmu. Kau dan semua hartamu milik ayahmu. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, la yutassul walid bi waladi. Kita tahu hukum qisas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah ditetapkan kepada orang yang beriman, orang yang membunuh maka dibunuh lagi. Namun dalam syariat Islam, ayah yang membunuh anaknya, si ayah tidak diqisas, tidak dibunuh lagi, hanya didenda saja. Maksudnya yang menyampaikan ini adalah dalil bahwasanya anaknya memang milik ayah yang sedari awal, karena tidak diqisas. Ayah itu adalah pintu syurga yang paling mudah didapatkan. Dalam hadis yang dibawakan oleh At-Tabrani dalam Jami' Shaghir al-Awsat, Rasul bersabda,
Al-walidu awsatu abwabil jannah. Faman syaa fahfadhu wa man syaa fad'hu. Ayat itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kata hadis maksudnya adalah pintu surga yang paling mudah didapatkan adalah ayah. Faman syaa fahfadhu. Barang siapa yang ingin mendapatkan surga dengan mudahnya, kamu ayahnya. Wa man syaa fad'hu. Barang siapa yang kehilangan surga dengan begitu saja dengan mudah. Adapun ibu ketahui, dia adalah makhluk orang manusia yang paling dicintai. Dari Abu Burda disampaikan bahwa ketika itu Ibnu Umar melihat ada seseorang yang menggendong ibunya dari Yaman ke Masjidil Haram, ke Mekah. Kemudian setelah dia menggendong, dia bertanya kepada Umar. Dia mengatakan kepada Umar, "Inilah ba'iruhal mudallil in urja bikaruha lam a'dur." Wahai Umar, aku adalah tunggal ibuku. Kalaulah semua tunggangan di muka bumi ini untuk ibuku tidak ada, aku siap menjadi kuntaknya. Aku siap menggendongnya kemana saja. Bayangkan, menggendong dari Yaman ke Masjidil Haram, ke Mekah. Kalau kita kiaskan pada kehidupan kita, menggendong dari daerah yang jauh, Bandung sampai Bekasi. Apakah dibuat seperti itu? Setelah itu pemuda Yaman itu berkata, "Ya Umar, ataroni jazaituna. Menurutmu apakah dengan ini aku telah membalas seperti ibuku kepadaku, telah membalas kebaikan ibuku kepadaku?" Ibnu Umar berkata, "La walau bizakatin wahidah." Demi Allah, engkau tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ibumu walaupun satu tarikan nafas pertama ketika dia melahirkan. Karena benarlah seorang penyair mengatakan, "Kullu dainin yuqda illa dainun laha." Setiap hutang itu bisa dibayar. Semua hutang bisa dibayar, dapat dilunasi. Namun satu hutang yang mustahil untuk dilunasi, hutang terhadap ibu. Pernah datang kepada Rasulullah SAW bertanya, siapa manusia, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan? Rasul bersabda kepada yang tiga tadi, ummuka, ibumu. Maka dalam riwayat yang lain, walam yadhkur an-nas, dan Rasul tidak mengucapkan manusia yang lain. Saking kita wajib berbakti kepada ibu kita. Makanya dari sana kita paham bahwasanya benarlah perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam riwayatnya, "Man 'asha khadiman tahta qadami ummi 'asha sayyidan fawqa ru'usi ummi." Barang siapa yang hidup berbakti di bawah kaki ibunya, maka dia akan menjadi pemimpin di atas semua kepala kaumnya. Bahkan dalam ayat Surat Al-Ahqaf ayat yang 15, Allah secara eksplisit, secara jelas gamblang mengatakan bahwasanya ibu memiliki bagian khusus. Allah firman, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena ibunya telah mengandungnya dan telah melahirkannya. Dalam ayat yang lain surah Luqman ayat 14 Allah firman, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn." Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua karena ibunya. Lagi-lagi secara khusus Allah menyebutkan kata-kata ibu di sana. Karenanya barang siapa manusia yang mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, jemputlah ridha tersebut dengan menjemput ridha orang tua. Dalam hadis ini dibawakan oleh At-Tirmizi dalam sunannya, Rasul bersabda, "Ridha Allah fi ridha walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain." Ridha Allah terdapat di ridhonya orang tua dan murkanya Allah terdapat di murkanya orang tua. Karenanya
yang lebih wajib untuk kita setelah kita beribadah kepada Allah adalah menunaikan hak orang tua kita. Imam Syafi'i berkata dalam diwannya, inna lil walidaini haqqun 'alaina ba'da haqqillahi fil ihtiram aw jadana wa rabbayana sigharan fastahaqqa nihayatal ikram. Sesungguhnya di hak orang tua kita adalah ihtiram, menghormati mereka, berbakti kepada mereka, dan kewajiban ini langsung jatuh setelah kita beribadah kepada Allah. Mengapa? Awjadana wa rabbayana sigharan, karena sebab mereka lah kita ada di bumi Allah. Fastahaqqa nihayatal ikram, karena mereka berdua orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan sebelum manusia di semesta ini. Karenanya berbaktilah kepada bapak ibu. Dua pintu syurga dari Allah tidak akan pernah tertutup, selalu terbuka walau Ramadan tak pergi meninggalkan kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu sami'un 'alim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ternyata orang yang telah mendapatkan nikmat Ramadan kemudian dia keluar dari Ramadan namun belum diampuni dosanya, maka celakalah dia. Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari Sunan At-Tirmizi, bahwasanya rahima anfum ri'in, celaka untuk seseorang man dakhala Ramadan, barang siapa yang masuk Ramadan tsumma salakha minhu, kemudian dia keluar lulus dari bulan Ramadan, walam yughfar lahu, namun belum diampuni dosa-dosanya, celaka dia. Rasul bersabda setelah itu, wa man wa rahima anfum ri'in, dan celakalah, binasalah untuk seorang hamba yang menemukan bapak atau ibunya masih hidup ketika dia sudah dewasa dan dia tidak bisa mendapatkan surga ridho dari salah satunya atau keduanya, celaka dia. Jika kau pernah melihat seorang laki-laki yang mengorbankan darah dan air matanya untuk seorang perempuan, atau laki-laki itu adalah ayahnya. Jika kau melihat seorang perempuan yang memberikan segalanya untuk seorang laki-laki, ketahuilah perempuan itu adalah ibunya. Karena yang berbakti kepada orang tua itu tidak akan lekang oleh masa, tidak akan dimakan oleh waktu. Bahkan dari tanda-tanda yang berbakti adalah dia mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah tidak ada. Dan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasul bersabda, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya ketika ada seorang hamba, seorang tua yang ingin masuk ke surga, tiba-tiba Allah memberhentikannya, tiba-tiba dinaikkan derajatnya di surga dengan derajat yang tinggi. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, anna li hada, derajat tinggi apa? Sebab apa aku mendapatkan derajat yang tinggi ini? Kemudian Allah berkata, istighfar waladika laka. Engkau mendapatkan derajat yang tinggi di surga ini karena anakmu sudah memintakanmu ampun di dunia sekarang. Bahkan dalam asar yang sahih dikatakan, ketika malaikat sedang mencambuk seorang hamba, yang cambukannya ini bisa didengar oleh semua makhluk illa lain kecuali manusia dan jin. Tiba-tiba malaikat ini terdiam dari pukulannya. Kemudian ditanya, lima taqifu min qalbi, kenapa engkau berhenti dari hukum hamba ini, wahai malaikat? Dia pun menjawab, kaifa a'rifuka wa waladuka yastaghfirunaka. Bagaimana kiranya aku bisa memukulmu sedangkan anakmu sedang memintakanmu ampun di dunia. Respon doa, respon malaikat terhadap doa seorang anak itu langsung sudah karenanya jemputlah surga Allah ini dengan berbakti kepada orang tua. Puluhan kali kau berangkat pergi untuk berhaji, ratusan kali kakimu pergi umrah ke tanah suci.
Meliaran harta kau infakkan untuk berbagi. Berhari-hari kau menahan lapar dari suapan nasi. Hingga luka keringmu sujud kepada Allah. Namun sekali saja kau jatuhkan air mata dari pipimu, syurga bukan pintu surga. Karenanya mereka dua pintu syurga yang perlu terbuka. Inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudusihi wa qala azza min qa'ilin wa lam yazal qa'ilan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat wa ya mukaffir sayyi'ati ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ثم أقيموا الصلاة.